Smart Business. Halo, apa kabar Smart Business? Berjumpa kembali bersama saya Daryl Adam dalam podcast Smart Business. Dan seperti biasa kita akan ajak Anda untuk belajar dari kesuksesan seseorang yang melit atau memimpin beragam jenis usaha atau bisnis di Indonesia. Bahkan beliau ternyata juga punya masa lalu yang bisa dikatakan kelam ya. Kenapa saya katakan kelam? Pernah jualan AIUEO? Kita langsung saja tanyakan kepada yang berwenang, ada di posisi sebelah kanan saya. Namanya cukup terkenal aneh kalau untuk menurut saya secara pribadi, tapi kualitas cara penyampaian beliau ketika memberikan sebuah advice ini sangat luar biasa. Dan saya sudah bersama dengan Coach Sian Yat. Terima kasih. Apa kabar, Coach? Mas Daryl Adam, Sehat, luar ya? biasa. Saya Luar sering biasa. mendengar ini, suara khas menyampaikan informasi dari Smart FM. Amin. Nama Mas Daryl Yes. keren, selalu enak didengar. Terima kasih. Tapi Terima kasih waktunya, Saya sering Mas Daryl. dengerin Ya. namanya Ya. Coach Sian Yat, tapi Ya. baru ketemu sekarang orangnya. Iya, Nggak kenal maka nggak sayang, Coach. iya. Terima kasih atas Boleh nggak kesempatannya. sedikit Ya. tentang sosok seorang coach? Terima kasih. Smart Listener, terima kasih ya sudah bersama Smart FM. Luar biasa, merupakan sebuah channel yang luar biasa, favorit saya sejak tahun 2000-an, dan saya cukup terinspirasi banyak dari Smart FM, banyak pembicara terkenal, saya belajar banyak. Dan saya sendiri sebagai coach di Business Coach ya, Tren Strategi Cemerlang, atau sebelumnya dikenal nama banyak yang mengenal adalah Trend Development Center. Nah, 2012, Mas Daryl, saya membuat sebuah buku Star Marketing. Star Marketing, dan itu dipublikasi oleh Gramedia Pustaka Utama. Oke. Scanning, target your customer marketing strategy, activating, dan result yang bagus seperti apa, saya formulasi menjadi sebuah konsep yang sederhana. Saya sendiri adalah pecinta sebuah konsep. Ilmu itu saya buat menjadi sederhana supaya mudah diingat, Mas Daryl. Jadi, 7-8 tahun yang lalu saya mulai fokus ke bisnis coach secara menyeluruh. Karena marketing only is not enough. Karena bisnis itu ada 4 dimension yang harus kita pelajari, yaitu ada unsur keuangan, finansial yang harus kita benar-benar menguasai, supaya jangan jualannya banyak, kok tiba-tiba perusahaan saya itu nggak ada uangnya, seperti itu ya. Sahabat Smart Listener semuanya, kita perlu pelajari literacy finansial. Kemudian yang kedua adalah sales dan marketing. Kita bisa jualan, kita mengatur tata kelola yang baik terhadap keuangan perusahaan, maka akan sangat membuat perusahaan itu menjadi tangguh, ya. Tapi for expansion and go public, kedepannya kita membutuhkan 2 dimensi lagi, yaitu proses bisnis, sistem yang ada di dalam sebuah perusahaan itu perlu ditata kelola yang baik, sehingga apa yang sudah bagus itu dapat terdelivery dengan konsisten ya, bukan hanya ada beberapa perusahaan yang sangat bagus produk, service levelnya, ternyata suatu ketika itu bisa mengalami kok seperti ada yang kurang ya, ada yang tidak nyaman ya, ada yang komplain, walaupun tidak banyak. Tapi zaman sekarang ini harus sangat hati-hati. Satu komplain itu dapat menyebar sangat kencang sekali. Dan dimensi keempat adalah human capital. Kita harus mengembangkan, mensupport SDM ke depannya menjadi lebih baik. Karena SDM butuh waktu yang sangat panjang. SDM yang kuat itu adalah sebenarnya the real asset bagi perusahaan. Oleh karena itu, the 4 dimension dengan leadership yang kuat itu adalah resep yang kuat untuk menguatkan perusahaan secara berkesinambungan. Saya banyak melakukan research di perusahaan-perusahaan TBK, interview banyak perusahaan-perusahaan CEO perusahaan TBK, sehingga saya membentuk sebuah konsep yang namanya Star Business. Ini yang saya sekarang banyak coaching bisnis ke beberapa kota di Indonesia. Demikian, Mas Daryl. Coach, gini, sorry, saya potong sedikit ya. Saya sempat mengulik tentang sosok Anda, Coach. Dan saya cukup shock, kaget, terkejut, bangga bahwa Anda tuh sebenarnya orang yang konseptual. Ya, Orang yang benar-benar memikirkan from A to Z-nya. Jadi detail-detailnya tuh memang dipikirin gitu loh. Sebenarnya yang bagus dari sebuah konsep ini apa sih, Coach? Sehingga Anda terkenal dengan sebuah konsep star bisnisnya. Nah, gimana ceritanya bisa terjadi hal ini? Ini menarik ya, Mas Daryl. Jadi konsep itu adalah seperti sebuah nama. Sebuah nama atau sebuah pemikiran, semoga itu pikiran saya.
Karena beberapa pemikir-pemikir yang hebat itu mereka memiliki konsep. Pasti memiliki konsep. Michael Porter dengan Five Force-nya, dan kemudian Pak HK, Herman Kataja dengan 9 Core Element Marketing yang sebelumnya. Dan semua pemikir-pemikir dunia, baik itu perusahaan-perusahaan konsultan, itu pasti memiliki konsep. Akhirnya, konsep akan menjadi legasi. Setuju. Konsep akan menjadi legasi. Ya, akan menjadi legasi. Pemikiran itu akan menjadi legasi. Seperti pendiri Bapak bangsa kita meninggalkan legasi yang luar biasa ya pada kita. Ada Pancasila, Undang-Undang 1945, Bhinneka Tunggal Ika, itu adalah legasi yang ditinggalkan yang sangat luar biasa. Saya melihat konsep ini sangat penting karena konsep ini yang akan mempermudah bagi yang ingin belajar, bagi yang ingin mengetahui struktur dasarnya, sehingga tidak serta-merta itu datang secara tiba-tiba. Oke. Jadi apa yang dilihat sama publik itu sebetulnya hanya permukaannya saja, surface-nya aja ya. Ya, bisa Di saja. dalamnya itu ada akar kekuatan, satu di antaranya konsep itu sendiri. Ya, konsep. Saya sangat sangat percaya bahwa konsep itu akan menjadi sebuah legasi. Dengan artinya konsep itu harus benar-benar teruji ya, Mas Ariel ya. Konsep yang teruji adalah bukan serta-merta kita duduk di meja kemudian coret-coret, ini konsepnya. Tapi itu harus ada sebuah konsep yang sudah teruji dan kemudian dipraktekkan. Saya banyak membantu banyak perusahaan di kota-kota besar seperti Medan, Jakarta, Surabaya, yang from to small menjadi medium dan akhirnya menjadi sebuah perusahaan yang sangat kuat. Seperti seorang dokter, kriteria sehat seorang seseorang itu seperti apa, kadar kolesterolnya seperti apa, kadar asam uratnya seperti apa, detak jantungnya. Nah, inilah yang saya coba terjemahkan di dalam bisnis, membuat sebuah parameter dan ada flow-nya, the konsepnya, ya dinamakan sebagai saya namakan star business concept. Itu untuk bisnis. Kalau konsep marketing, star marketing. Sehingga banyak yang ingin belajar bisnis dan marketing, ya untuk sehat itu kita seperti untuk sehat di dalam bisnis ya kita harus kuasai ini finance. Kemudian finance ibadatnya adalah jantung kita, ya. Kalau jantung pompanya sehat ya pasti akan sehat kan. Betul. Nah, kemudian ada hati, ada ginjal, ada tubuh kita yang harus kita jaga. Dan di bisnis itu ada 4 dimension yang harus kita jaga. Semuanya tidak terlepas dari sebenarnya adalah konsep balance scorecard yang dipopulerkan oleh Norton dan Kaplan. How to deliver-nya itu menjadi lebih simple. Ya, bisnis itu juga kalau terus serius kan bosan juga ya, Mas Taril ya. Kita harus deliver menjadi lebih ringan sehingga bisnis itu menjadi sesuatu yang sangat menyenangkan sehingga menjalankan juga tidak bosan. Menjadi ada passion dan hasrat yang tinggi untuk mensukseskan sebuah bisnis. Oke, Coach, begini Coach. Saya yakin pendengar atau Smart Business ini banyak juga yang melakukan sebuah bisnis ya, tapi mungkin baru sebagian yang kenal dengan konsep Star Business ini. Boleh nggak dikasih sebuah contoh relate? Seperti apa gambaran dari konsep Star Business ini? Smart Listener, terima kasih sekali lagi ya yang diberikan Mas Daril dan Smart FM. Star Business ini adalah sebuah singkatan sebenarnya. Saya sangat suka sebuah singkatan yang bisa saya terjemahkan menjadi sebuah pola yang lebih komprehensif, lebih panjang. Star itu dimulai dari standardization. Artinya perusahaan itu harus ada standardization, itu dari segi finance, dari segi sales and marketing, ada prosesnya. Ya, standardization untuk standardization apa yang perlu kita standardization, yaitu finance, departemen finance, kemudian sales and marketing, proses bisnis sampai ke human capitalnya. Ya. Yang paling sederhana misalnya sebuah perusahaan yang sukses, saya banyak melakukan penelitian di perusahaan-perusahaan yang sudah TBK maupun yang family business ya. Perusahaan-perusahaan yang bisa bertahan jangka panjang, mereka memiliki ya visi yang jelas. Kemudian pasti ada mission. Bagaimana mencapai misi tersebut. Kemudian ada value-value yang sangat kuat oleh pendiri sehingga diinternalisasi dalam perusahaan ini menjadi sebuah jiwa yang menginspire seluruh orang di dalam organisasi. Ya, organisasi. Nah, kemudian ada
standardization itu kemudian building trust, Mas Taril, business trust adalah setelah kita memiliki standardization ini semua sampai kepada structure, kemudian ada job desk, KPI dan sebagainya, tentunya kita harus building trust. Building trust bukan hanya internal dan bukan hanya eksternal, tapi internal perusahaan harus kuat di support. Baru kemudian start itu yang building trust, kemudian amplifying itu adalah menguatkan seluruh timnya menjadi go to the next level. Baru akhirnya adalah R-nya adalah ready untuk expansion and go public. Prosesnya sedemikian, bangun dari dasar. Walaupun terkesan itu ya pasti semua akan tergesa-gesa. Kalau bisa tahun ini kita sukses dengan ekspansi yang luar biasa, kenapa harus tunggu beberapa tahun lagi? Harus dibenahi yang struktur dasar itu. Tapi ingat, smart listener ya, bahwa segala sesuatu itu butuh fondasi yang kuat. Ya. Demikian, Mas Taril. Terima kasih, Coach Yan. Itu tips singkat ya di menit-menit akhir perbincangan dari podcast Smart Business kali ini. Jadi, STAR itu sendiri punya arti, dan artinya sudah disampaikan oleh Coach Yan. Mungkin bagi para pemilik bisnis boleh mengintervensinya dengan tambahan-tambahan lainnya. Atau Anda boleh coba kontrol dalam bisnis Anda. Udah ada STAR belum dalam bisnis Anda? Kalau sudah, nanti silakan Anda siap bersaing dengan kompetitor Anda untuk bisa mendapatkan yang terbaik. Kita ketemu lagi di podcast series berikutnya. Saya Daryl Adam, sampai jumpa. Terima kasih. Smart Business. Lead you better.